emas 1 kilo tapi nilainya karatnya lebih rendah, 18 karat, ditukar dengan 2 kilo yang 24 karat. Nah, itu nggak boleh karena kualitasnya beda. Nah, itu kenapa terjadi? Karena benang merahnya adalah alat tukar di masa Rasulullah. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki tetap menganggap bahwa emas dan perak itu sebagai alat tukar. Thamaniyah, dalam bahasa fikihnya thamaniyah atau naqdiyah, dia sebagai alat tukar, sebagai harga. Maka baik di masa Rasulullah maupun hari ini tetap emas dan perak itu dianggap sebagai alat tukar. Maka ketika rupiah ditukarkan dengan emas atau perak, maka dia harus tunai. Karena kalau tidak tunai nanti terjadi riba, Bapak Ibu sekalian. Maka menurut ulama-ulama 3 mazhab tadi, bahkan sebagian besar Hanabilah juga berpendapat apabila emas dibeli dengan tangguh pembayarannya, ya, kita beli emas tapi nanti dicicil pembayarannya, itu kan tidak tunai. Maka menurut mazhab yang 4 tadi itu tidak boleh atau haram hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Jual beli emas secara cicilan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 77 tahun 2010 menyatakan bahwa itu dibolehkan sepanjang emas tidak dianggap sebagai alat tukar resmi di sebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Riba kalau kita kaji secara luas itu ada yang namanya riba pinjaman, ada yang namanya riba pertukaran. Pertukaran barang-barang ribawi sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya, maka itu termasuk dalam kategori riba. Dalam hal ini adalah riba fadl. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibnu Samit, tercantum di dalam kitab hadis Imam Muslim, dikatakan bahwa az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wasyair bil-syair wat tamar bil-tamar wal milah bil-milah mislan bi-mislin sawaan bi-sawain wa yadan biyadin. Fa in ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum wa in kana yadan biyadin. Artinya, apabila emas dipertukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, korma dengan korma, garam dengan garam, itu haruslah sama takaran timbangannya, sama kualitasnya, dan sama waktu penyerahannya tunai. Tetapi manakala berbeda jenis, maka lakukanlah pertukaran sebagaimana yang engkau sukai sepanjang dilakukan secara tunai. Maka dalam konteks ini, apabila emas dipertukarkan dengan emas, atau emas dipertukarkan dengan perak, atau perak dipertukarkan dengan perak, maka harus memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, sama waktu penyerahan. Jika tidak, maka terjadi riba fadl. Nah, para ulama melihat di mana benang merahnya barang-barang ribawi yang jumlahnya 6 menurut hadis ini, di mana keterhubungan mereka sehingga mereka disebut sebagai barang ribawi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki, bahkan mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa emas dan perak itu yang menghubungkan mereka disebut sebagai barang ribawi. Ternyata benang merahnya adalah emas dan perak dianggap sebagai alat tukar ketika hadis barang-barang ribawi ini turun, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ayat atau hadis barang-barang ribawi yang jumlahnya 6 ini turun, statusnya ketika itu emas dan perak sebagai alat tukar di masa itu, di mana emas disebut dengan dinar, perak disebut sebagai dirham. Maka benang merahnya adalah alat tukar.
Nah, ketika emas dipertukarkan dengan emas, itu nggak boleh emas 1 kilo ditukar dengan emas setengah kilo, nggak boleh, karena beda nilai. Atau emas 24 karat 1 kilo ditukar dengan emas 24 karat 1 kilo ditukar dengan emas emas 1 kilo tapi nilainya karatnya lebih rendah, 18 karat, ditukar dengan 2 kilo yang 24 karat. Nah, itu nggak boleh karena kualitasnya beda. Nah, itu kenapa terjadi? Karena benang merah yang adalah alat tukar di masa Rasulullah. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan bergulirnya waktu, ya, era Rasulullah, era sahabat, tabi'in dan seterusnya, sampai kita era modern hari ini, di mana alat tukar kita hari ini bukan emas lagi Bapak Ibu sekalian. Alat tukar kita sekarang yang diakui oleh negara adalah rupiah. Maka bagaimana status emas dan perak ini Bapak Ibu sekalian apabila dipertukarkan dia? Rupiah adalah alat tukar. Dalam hal ini ada dua pendapat Bapak Ibu sekalian. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki tetap menganggap bahwa emas dan perak itu sebagai alat tukar. Thamaniyah, dalam bahasa fikihnya thamaniyah atau naqdiyah, dia sebagai alat tukar, sebagai harga. Maka baik di masa Rasulullah maupun hari ini tetap emas dan perak itu dianggap sebagai alat tukar. Maka ketika rupiah ditukarkan dengan emas atau perak, maka dia harus tunai. Karena kalau tidak tunai nanti terjadi riba Bapak Ibu sekalian. Maka menurut ulama-ulama 3 mazhab tadi, bahkan sebagian besar Hanabilah juga berpendapat apabila emas dibeli dengan tangguh pembayarannya, ya, kita beli emas tapi nanti dicicil pembayarannya, itu kan tidak tunai. Maka menurut mazhab yang 4 tadi itu tidak boleh atau haram hukumnya Bapak Ibu sekalian, karena tidak tunai. Jadi kalau kita punya uang, kita datang ke toko emas, kita beli emas perhiasan gitu kan, kalau bayarnya cash selesai masalah, nggak ada persoalan. Tapi ketika kita bilang ke toko emasnya, saya beli emas 10 gram, harganya kalau 3 juta per gramnya berarti 30 juta, saya cicil 3 kali bayar ya, 10. Itu berarti penundaan pembayarannya tangguh. Berarti emasnya cash, harganya tangguh. Jadi salah satu objeknya itu tangguh. Itu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, bahkan Hambali, sebagai besar Hambali itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau beli emas tunai. Sekarang kan banyak nih, kita beli emas bisa nyicil di bank syariah. Kita mau beli emas mungkin nggak punya uang cash, datang ke bank syariah. Bank syariah belikan emasnya dari Pegadaian atau dari toko emas. Dia jual kepada konsumennya atau nasabahnya sebesar harga pokok ditambah keuntungan bank. Jadi kalau harga pokoknya misalnya 30 juta untuk 10 gram emas, ditambah keuntungan 5 juta, dijual ke konsumennya 35 juta. Nanti 35 juta ini dicicil oleh nasabahnya sebanyak 35 kali misalnya. Sejuta selama 35 bulan. Itu ada produk di bank syariah. Nah, dalilnya mana nih? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada sebagian kecil ulama yang melihat bahwa ada pergeseran kedudukan emas di masa wurudnya hadis dengan kedudukan emas di masa sekarang. Di mana masa sekarang ini emas bukan lagi dianggap sebagai alat tukar resmi negara. Sehingga emas itu disetarakan dengan komoditas lainnya. Sama seperti barang-barang lainnya. Seperti rumah, seperti kendaraan mewah, seperti misalnya permata, intan, itu barang-barang mewah. Jadi dia bukan alat tukar, tetapi dikategorikan sebagai komoditas. Sehingga mempertukarkan rupiah dengan barang-barang mewah tadi, itu bukan mempertukarkan sesuatu yang sama, tapi sesuatu yang berbeda, sehingga boleh dilakukan secara tangguh, salah satunya. Pendapat ini didasarkan pada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan pendapat inilah yang diambil oleh
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ketika menetapkan hukum jual beli emas secara cicilan. Dalam artian jual beli emas secara cicilan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 77 tahun 2010 menyatakan bahwa itu dibolehkan sepanjang emas tidak dianggap sebagai alat tukar resmi di sebuah negara. Bapak Ibu sekalian, maka hari ini banyak produk-produk cicil emas, baik itu di pegadaian syariah, di bank syariah, bahkan di koperasi syariah, itu menyandarkan produknya itu kepada fatwa DSN MUI nomor 77 tadi, yang diambil dari pendapat hukum dari salah satu Syekhul Islam kita, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana emas itu bukan lagi hari ini bertindak sebagai alat tukar, tetapi dia dianggap sebagai komoditas mewah yang disamakan dengan komoditas-komoditas lainnya, sehingga mempertukarkan rupiah dengan emas yang salah satunya dilakukan secara tangguh itu boleh, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu, bagi yang berkeinginan untuk memiliki emas, ini momentum yang sangat baik. Kalau punya dana tersedia cash, beli emas. Kalaupun tidak tersedia cash, beli secara cicilan. Di beberapa lembaga keuangan syariah menyediakan, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga keuangan syariah. Mudah-mudahan emas yang kita beli hari ini bisa dapat melindungi nilai kekayaan kita pada masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Dulu Bapak Ibu sekalian, nenek-nenek kita itu menabung emas, dia nyimpan emas. Ada duit nyimpan emas, ada duit nyimpan emas, ada duit nyimpan emas. Itu gunanya nanti terasa nanti setelah 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Dulu orang haji dengan 5 juta orang bisa haji, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi hari ini haji 70 jutaan, 80 jutaan. Kalau kita punya emas hari ini, kita beli emas hari ini harga 3 juta, kita nggak tahu yang akan datang berapa harga emas. Tapi ketika kita punya emas dulu di 2024 harganya 1 juta, ya, kita punya 10 gram saja, kita keluar duit 10 juta. Hari ini nilainya sudah 30 juta. Kita daftar haji itu baru berangkat nanti sekitar 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kita nggak tahu harga emas ketika itu berapa. Bisa jadi harga emas yang 10 gram kita beli hari ini dengan duit 30 juta, nilainya 20 tahun yang akan datang ketika kita berangkat haji, itu nilainya sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta. Sudah bisa buat melunasi ongkos ibadah haji kita pada saat kita berangkat, Bapak Ibu sekalian. Maka bagi yang punya rezeki, diberikan Allah kelimpahan rezeki, silakan salah satu alternatif untuk investasi dengan menyimpan emas, Bapak Ibu sekalian, baik secara cash maupun secara cicilan atau angsuran. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.